Frater, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-33, tahun liturgi C, dengan tema Dia akan menyertai para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Silahkan mengecek kembali telepon genggam Anda, apakah sudah dalam keadaan mati atau setidaknya tidak akan bersuara selama misa berlangsung. Misa pagi ini akan dilayani oleh KOR dari SMA Saverius I Palembang dengan Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Marilah kita awali perayaan Ekaristi pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilahkan berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini dalam perayaan Ekaristi ini berdoa bersama Datan Suartono dan keluarga, bersyukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Kita juga berdoa bersama Yosefa Benedikta Yuli Anggrina, mendoakan Bapak Kondidi yang 6 hari lalu dipanggil Tuhan, bersama istri, anak-anak dan cucu mendoakan Fransiskus Wirasto 40 hari dipanggil Tuhan, dan bersama keluarga Kustanto Widodo mendoakan David Denis Saputra Widodo. Semoga saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan ini beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur pada hari Minggu ini
kembali boleh berkumpul di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan Allah, dan juga untuk bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang telah kita terima, tetapi juga sekaligus kita diundang untuk merefleksikan iman kita, terutama di penghujung tahun liturgi kita ini. Kita semua diundang untuk memeriksa diri sejauh mana kita bertumbuh berkembang dalam iman, dalam pengharapan dan cinta kasih, sehingga kita semakin mampu menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Untuk itu marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita bersama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Sadar akan kelemahan, kelalaian, dan dosa-dosa kita. Dalam penyesalan kita mohon belas kasih kerahiman Tuhan agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Yesus kami, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia,
dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Sabar Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita bawa intensi kita pribadi lepas pribadi ke hadapan Tuhan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
api dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya kamu jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anakku terkasih, sekali lagi selamat pagi. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, tadi Tuhan Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlena akan hal-hal yang mengagumkan di dunia ini, sekalipun itu sangat luar biasa.
apapun juga, mulai dari tahap hubungan relasi yang baik, punya kenalan yang hebat-hebat, yang mungkin bisa menjadi sarana kita mencari keselamatan, tetapi semuanya tidak ada yang abadi. Pada waktunya orang itu juga akan hilang dari kita. Mungkin dalam taraf yang lebih rendah, mungkin tentang milik, harta benda kita yang kita banggakan, yang membuat kita senang, yang membuat kita merasa nyaman. Mungkin gedung bangunan, mungkin kendaraan, mungkin perhiasan, apapun juga. Tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggantungkan keselamatan kita kepada semua hal itu. Justru kita harus menempatkannya dengan baik, bahwa semuanya itu adalah dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai sarana. Seperti dikutip di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan, dikatakan oleh Tuhan, ambillah semuanya itu, olahlah, gunakanlah, kelolalah dengan baik untuk dirimu, untuk kebahagiaanmu. Tapi kita juga diingatkan, Tuhan menghendaki kita tidak merusaknya, kita tidak memporak-pandankannya atau mengeksploitasinya habis-habisan. Justru kita dipanggil untuk menjaganya, melindunginya dan melestarikannya untuk kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari kita seringkali jatuh pada pandangan atau cara berpikir yang keliru. Betapa sedihnya kita kalau kehilangan mungkin sahabat atau siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi. Salahkah itu? Tidak. Wajar saja sebagai manusia, tapi kita tidak boleh tergoncang. Juga harta benda yang kita miliki, bahkan juga secara pribadi mungkin keadaan kita sendiri, tubuh kita, bagian diri kita sendiri. Bisa saja semuanya itu akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan membuat kita masuk di dalam suatu krisis pribadi, krisis identitas bisa jadi, bahkan juga sampai pada krisis iman. Makanya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, semuanya itu akan berlalu. Yang menarik adalah pertanyaan murid-murid. Mereka menanyakan, kapan hal itu akan terjadi? Inilah juga yang dikoreksi, seolah-olah hari kiamat ataupun kedatangan Tuhan itu nanti yang akan datang. Inilah yang seringkali menyesatkan kita, seolah-olah itu akan nanti. Padahal sebetulnya Allah yang hadir di tengah-tengah kita, Dia sudah datang, Dia sedang datang dan sedang datang dan akan datang kemudian. Maka kalau kita konsepnya begini, tentu kita tidak akan berpikir bahwa nanti saja, tidak. Kita semua harus, tadi Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita siap sedia dan selalu waspada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ya sekarang inilah kehidupan kita itu, dan juga akan mengarah kepada masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Maka tidak berarti bahwa nanti diambil kesimpulan, ya enggak apa-apa, masih lama kok, enggak usah baik-baik sekarang. Enggak. Justru sekaranglah kita harus hidup benar menurut iman kita. Kita diberi teladan atau disemangati oleh bacaan pertama yang mengisahkan tentang pengalaman bangsa Israel. Nabi Malaiki menghibur mereka, mengingatkan mereka, walaupun mereka sudah dihancurkan secara tradisi, secara agama, karena Israel dihancurkan oleh bangsa lain dan dibuang ke Babel. Mereka kehilangan segala-galanya, bahkan juga tempat ibadah mereka dihancurkan. Mereka mengalami krisis, mereka tidaklah tahu lagi harus bagaimana. Tetapi mereka punya prinsip ini,
bahwa iman akan Allah Yahweh boleh saja goncang, tapi tidak akan bisa dilenyapkan. Maka mereka sekalipun bait Allah dihancurkan, mereka tercerai-berai, tetapi masih ada sisa-sisa kecil yang setia, yang tetap percaya akan penyelenggaraan Allah dan akan membangun kembali bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang besar seperti yang dijanjikan Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita di zaman ini. Mungkin situasi perpolitikan kita kelihatannya sangat suram. Mungkin juga perekonomian kita sangat suram. Bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kecil, dalam gereja, ada banyak persoalan. Tetapi justru disitulah kita hadir dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai gereja, sebagai keluarga, mungkin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam suratnya itu. Kita semua pertama-tama tetaplah harus membangun persekutuan. Kita membangun kesatuan sebagai orang beriman. Kita hidup seperti jemaat perdana yang saling mengasihi, saling melayani, dan juga selalu ada di dalam persatuan dengan Tuhan, dengan mendengarkan sabdanya, dengan memecah roti bersama, karena kita percaya bahwa kita hanyalah ambil bagian penyelenggara keseluruhan hidup kita. Penyelamatan kita adalah dalam persatuan kita dengan Tuhan. Yang secara praktis dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi adalah ini menjadi penting bagi kita. Kita tidak boleh mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Kita semua harus bekerja dengan baik, membangun diri dengan penuh tanggung jawab. Apa yang diberikan kepada kita, itulah yang menjadi penting. Kita tidak boleh terlena oleh segala hal yang mempermudah kita saja, tetapi kita harus berjuang, hidup di dalam kebenaran. Kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu. Bekerja bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga bekerja untuk setia kepada iman kita kepada Kristus. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan semoga apa yang dikatakan di dalam kitab Malaikai tadi, siapa bertahan sampai akhir, dia akan memperoleh hidupnya. Demikian juga kita semua secara pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, maupun juga sebagai gereja umat Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan dengan mendoakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk gereja.
umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau, berkat karunia Kristus. Kami mohon, Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Yesus Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Kami mohon, Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang condong berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, tumbuhkanlah agar harapan dan hasrat mereka yang berkecil hati untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Kami mohon, Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita. Ya Bapa, ingatkanlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Kami mohon, Padamu kami berharap, ya Tuhan. Bapa yang baik, bersama keluarga Datan Suartono, kami bersyukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 kali Salam Maria. Semoga pengalaman iman ini meneguhkan mereka untuk dapat setia kepadamu dan juga berusaha menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, Padamu kami berharap, ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon, semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Harun, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya sanak famili kami, dan secara teristimewa Bapak Kondidi, Bapak Fransiskus Wirasto, Ananda David Deni Saputro Widodo. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuh-Nya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Ireneus Dimas Agung Saputra, putra dari Maulana Ibrahim dan Emilia Chandra, dari lingkungan Dominikus Savio, Paroki Hati Kudus, Palembang, dengan Skolastika Ivon Chandra, putri dari Yohanes Chandra dan Maria Margareta Sumulia, dari lingkungan Agnes, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 20 November di Gereja San Frades. Pasangan Anselmus Gamaliel Sendiano Putra, putra dari Suharno dan Budi Yudaryanti, dari Paroki Santo Aloysius, Surakarta, dengan Krisensia Wulandari, putri dari Justinus Riyadi Susanto dan Sisilia Nurbaiti, dari lingkungan Santa Teresa, Paroki Santo Andreas, Kedoya, Jakarta. Orang tuanya tinggal di lingkungan Yosep. Rencana perkawinan tanggal 3 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Mengingatkan kembali para lektor yang telah mengikuti festival lektor untuk mengikuti pembinaan lektor pada tanggal 13 November, mulai pukul 9:30 di ruang Angela Merici. Bagi para lektor, kegiatan ini bersifat wajib. 3. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 November 2022 di Paroki Santo Yosef. Untuk pendaftaran dan informasi, silahkan menghubungi Sekretariat Paroki. 4. Berikut ini jadwal untuk baptis kanak-kanak. Pembekalan bagi orang tua dan wali baptis tanggal 27 November pukul 10 di ruang Angela Merici. Pelaksanaan baptis tanggal 4 Desember pukul 10 di Kapel Santo Aloysius. Pendaftaran peserta melalui sekretariat selambat-lambatnya tanggal 17 November. 5. Bidang sosial Panitia Natal dan Tahun Baru akan membagikan paket Natal bagi warga yang kurang mampu di paroki kita. Donasi bisa berupa dana atau natura. Donasi dikumpulkan tanggal 12 November sampai dengan tanggal 11 Desember. Penyerahan paket Natal ke warga akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember. Saudara-saudari yang terkasih, mengingat naiknya kasus COVID di kota kita, meskipun kita telah mendapat vaksin yang lengkap, tetaplah setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan.
Selamat pagi. Ibu, bapak, saudara-saudari, sekarang marilah kita bersama-sama berdiri. Pertama-tama, marilah kita saling memandang satu dengan yang lain, saudara-saudari yang terdekat, untuk saling mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dalam perayaan Ekaristi ini. Silakan. Terima kasih, Romo. Ya. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini yang membantu kita untuk merayakan liturgi dengan baik, dan secara khusus tamu kita dari SMA Saverius 1 yang mempersembahkan lagu-lagu dalam perayaan Ekaristi ini. Sekali lagi terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terakhir, terima kasih kepada Romo Wahyu yang hari ini hadir di tengah kita secara khusus untuk menemani dan belajar bersama dengan para lektor kita yang baru. Ada sekitar 60 lektor nanti yang akan berkumpul. Semoga nanti bisa belajar bersama dengan baik dan meningkatkan skill, kemampuan, serta juga bertumbuh berkembang dalam iman, dalam pelayanan. Sekarang marilah kita bersama siapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, misa sudah selesai. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.